Ibrahim mendapatkan ujian yang berat, yang mana Nabi Ibrahim tidak memperoleh keturunan, sehingga setelah beberapa waktu lamanya ia menanti seorang anak, qaddarallah, Allah kabulkan permintaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fihil Qur'anihil Karim, fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pemirsa Al-Ihsan Channel dimanapun Anda berada, insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan masuk di hari raya Idul Kurban, atau yang disebut dengan hari raya Idul Adha. Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban karena ada satu peristiwa yang terdapat di hari raya itu, yakni proses penyembelihan hewan kurban, maka disebut juga dengan hari raya kurban. Hari raya Idul Adha juga disebut dengan hari raya haji, karena seiring dengan itu juga ada pelaksanaan haji, yakni 10 Zulhijjah, ya, yang mana bertepatan di bulan Zulhijjah ini ada saudara-saudara kita yang melaksanakan haji. Nah, pemirsa Al-Ihsan Channel yang dimuliakan oleh Allah, ada terkadang yang bertanya, apa hikmah daripada berkurban? Apa yang menjadi motivasi seseorang supaya dia giat berkurban? Nah, ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita gali hikmah daripada kurban tersebut, ternyata di sini ada rahasia yang sangat dalam, ya, dalam sebuah praktek kurban. Yang pertama, dengan kurban menguji keikhlasan seseorang. Nah, seperti yang kita ketahui dalam sejarahnya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujian yang sebelumnya juga dia sudah Ibrahim mendapatkan ujian yang berat, yang mana Nabi Ibrahim tidak memperoleh keturunan, sehingga setelah beberapa waktu lamanya ia menanti seorang anak, qaddarallah, Allah kabulkan permintaannya, maka lahirlah yang disebut dengan Ismail. Dan ketika Ismail ini sudah beranjak, dia sudah mulai remaja, dia sudah bisa membantu orang tuanya, ya. Dan suatu ketika Ibrahim pernah berucap seperti ini, kalaulah sekiranya jangankan apapun yang saya miliki, anak saya sekalipun, kalau Allah minta saya akan berikan. Nah, begitu kata Ibrahim. Maka ketika suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah mengatakan kepada Ibrahim supaya tunaikan nazarmu. Tunaikan bahwa kalau kamu diminta oleh Allah, kalau Allah yang minta, anak pun akan saya korbankan. Dan ini terjadi berulang-ulang, 3 kali berurut-urut. Maka ditanyalah oleh Ibrahim kepada anaknya, yang kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
if'al ma za tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, pemirsa Al Ihsan Channel yang dimuliakan oleh Allah. Maka hikmah yang kita lihat di sini belajar dari peristiwa sejarah kurban. Dengan kurban itu kita diuji oleh Allah keikhlasan. Bahkan dengan harta yang kita cintai sekalipun, kita diuji oleh Allah. Dan kemudian setelah diuji, apakah dengan ujian itu kita ikhlas berkorban tersebut? Maka seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam digambarkan dalam kisah tersebut, karena ketulusan dan keikhlasannya, sehingga setelah Ismail diletakkan di pelapih disebut dengan sebuah tempat untuk menyembelih, diletakkanlah Nabi Ismail. Ketika Ismail diletakkan, dia tidak tega melihat kalau sekiranya nanti Ismail ini disembelih. Akhirnya dia tutup matanya. Ketika saat ditutup mata, ia sudah hendak melakukan menyembelih, maka datanglah malaikat diutus oleh Allah yang kemudian ditukar dengan seekor kibas. Nah, ini ujian bagi Ibrahim, dan Ibrahim alaihissalatu wassalam lulus dalam ujian itu. Dan maka digantilah oleh malaikat dengan seekor kibas. Maka itulah yang menjadi peristiwa asal muasal adanya hewan kurban. Nah, pemirsa Al Ihsan Channel yang dimuliakan oleh Allah, hikmah kurban yang lainnya bahwa dengan berkurban itu sejatinya dalam prakteknya memang yang disembelih itu adalah hewan. Ada pelajaran yang terpenting di situ, yang mana dengan menyembelih hewan kurban diisyaratkan sebagai menyembelih sifat kehewanan manusia tersebut. Karena pada diri manusia itu ada sifat fujur dan takwa, seperti yang Allah jelaskan, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah ilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Maka dengan peristiwa sembelihan kurban itu, maka pada hakikatnya adalah menyembelih sifat hewaniah yang ada pada diri manusia. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berkurban tentunya adalah wujud salah satu yang diwasiatkan oleh Nabi, orang yang menjaga silaturahim, ya, orang yang senantiasa ansarut to'am, memberikan makan, karena dengan kurban itulah kita berbagi dengan orang-orang yang saudara-saudara kita yang lain, yang boleh jadi mereka jarang untuk memakan daging, jangankan 1 bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka tidak memakan daging. Nah, kita yang punya kelapangan rezeki, bahkan kadang tiap pekan kita bisa makan daging, bisa beli ke pasar, kemana saja. Maka dari sini kita diuji oleh Allah, kita diminta oleh Allah untuk berkorban. Apakah berkorban dengan sapi atau dengan kambing? Tentu sesuai dengan kemampuan. Bagi kita yang belum punya kelapangan rezeki, niatkan karena Allah. Minta kepada Allah supaya kita diberikan rezeki, supaya kita bisa mampu berkorban. Ada juga yang bertanya, yang berkembang di masyarakat, apa manfaatnya kita berkurban? Manfaatnya tentu banyak sekali. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, karena berkurban ini juga adalah termasuk membelanjakan harta di jalan Allah. Yang mana disebutkan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu adalah perbelanjaan yang lebih baik. Dan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tentu pahala balasan yang Allah berikan sangat berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu
niatkan, minta kepada Allah. Semoga Allah memberikan rezeki supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk berkurban, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan haji, menjadi duyufur rahman, tamunya Allah subhanahu wa ta'ala di Masjidil Haram. Dan ini semua akan kita rasakan manfaat yang sangat luar biasa, manfaat spiritual, kedekatan dengan Allah. Dan ini pasti orang-orang yang melaksanakan haji, melaksanakan kurban ini adalah tentunya ada pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang janjikan. Inna a'tainakal kautsar, dalam surah Al-Kautsar, sungguh kata Allah, kami berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Inna syani akahul abtar, sungguh orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus. Terputus dari mana? Terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada kurban, supaya kita diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, jangan lupa minta kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Terus kalau misalnya, saya kan banyak cicilan hutang, banyak tanggung jawab dan ini segala macam, tidak usah berpikir yang lain. Niatkan dulu karena Allah. Biarlah Allah yang akan menyelesaikan persoalan hidup kita. Bukankah Allah menjanjikan di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bulatkan tekad, niatkan dalam hati, insyaallah ketika Allah memberikan rezeki maka berkurban. Karena dengan berkurban ini kita diuji oleh Allah untuk merelakan harta kita yang tadinya kita tidak punya apa-apa, yang tadinya kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini tidak membawa apa-apa sehingga sekarang punya apa-apa, yang tadinya kita tidak memperoleh apa-apa sehingga sekarang mendapat apa-apa. Nah, ini Allah kisahkan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu dengan tidak membawa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, kemudian Allah berikan dia penglihatan, pendengaran, sam'a pendengaran, wal absar wal afidah, dan lidah yang bisa bertutur kata, bisa berbicara. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit yang bersyukur. Maka salah satu tanda orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu adalah dengan melaksanakan kurban, tentu bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan rezeki sehingga kita mampu berkurban, sehingga kita mampu menolong saudara-saudara kita yang dilanda kemiskinan, sehingga kita bisa membantu saudara kita. Karena sama artinya orang yang menghidupi satu nyawa sama seperti menghidupi 1000 nyawa. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sebagai kesimpulannya, bahwa manfaat yang Allah janjikan bagi orang yang berkurban, pahala ya yang besar tentunya, dan kemudian orang yang berkurban itu dia akan mendapatkan selain daripada pahala, dia akan mendapatkan ketenangan batin, kedamaian, kesenangan ketika membantu orang lain. Karena Nabi pernah berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan dalam kurban itu bukan hanya orang Islam yang mendapatkan ya, bahkan orang yang sebagai syiar, orang yang non muslim juga akan mendapatkan, sehingga dia bermanfaat untuk orang lain. Dan boleh jadi karena itu dia asbabnya mendapatkan hidayah. Maka dari itu mudah-mudahan kita diberikan kesanggupan oleh Allah untuk berkorban. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.